Perkenalkan, nama saya Richard Rian, saya dari kelompok 7. Saya akan membahas tentang web yang sudah kami kerjakan bersama-sama. Web yang kami buat adalah layanan kesehatan profesional di rumah Anda. Di tengah padatnya aktivitas dan semakin tingginya kebutuhan akan layanan kesehatan yang cepat dan mudah diakses, banyak pasien sering menghadapi kendala ketika harus datang ke klinik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana desain dari web kami. Di sini adalah tampilan landing page atau home page, di mana terdapat tombol login dan daftar sekarang, serta nama webnya, yaitu layanan kesehatan profesional di rumah. Terus di sini dapat kita lihat ada mulai sekarang, lihat layanan, dan juga ada informasi tentang 500 lebih perawat yang terverifikasi, dan ada lebih dari 10.000 pasien yang puas, serta rating rata-ratanya yaitu 4,9. Juga ada informasi tentang layanan yang tersedia, yaitu perawatan lansia, perawatan post-operasi, serta perawatan luka dan juga monitoring vital signs, beserta harganya. Dan sini juga ada informasi tentang mengapa memilih web ini. Yang pertama yaitu perawatnya sudah terverifikasi. Semua perawat yang ada di sini sudah melalui sertifikasi yang ketat dan memiliki sertifikasi profesional. Yang kedua yaitu jadwal fleksibel. Jadi pasien bisa pilih waktu yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk opsi kunjungan rutin. Dan monitoring real time, pantau status perawat dan layanan secara real time melalui dashboard. Dan ada juga informasi siap mendapatkan perawatan terbaik, mulai daftar sekarang. Dan di sini ketika kita memencet login, ada dua opsi, mau login ke user atau pasien, atau mau login ke admin. Di sini tinggal kita masukkan username dan password kita jika sudah mempunyai akun, dan pencet login. Jika belum mempunyai akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Ketika user mengetik daftar sekarang, maka web akan menampilkan pendaftaran pasien yang terdiri dari 6 tahapan. Tahapan pertama buat akun, data diri, upload SKCK, alamat, pilih layanan, konfirmasi. Di tahapan pertama buat akun, user harus membuat username yang unik serta password yang kuat dan mengulangi passwordnya lagi. Di sini kita akan memilih username yang unik dan kita akan memilih password yang kuat. Password minimal 8 karakter, memiliki huruf besar dan angka. Setelah itu kita bisa mengetik selanjutnya. Di sini akan masuk ke tahapan data diri. Kita harus mengisi nama lengkap sesuai dengan KTP, kemudian NIK berisi 16 digit dan nomor sangka. Kemudian kita milih tanggal lahir kita, milih jenis kelamin, serta masukkan email. Setelah pasien atau user telah mengisi langkah dari data diri, maka akan langsung ke langkah selanjutnya, yaitu upload SKCK, di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, SKCK masih berlaku atau belum kadaluarsa. Yang kedua, nama sesuai dengan data yang didaftarkan. Yang ketiga, format filenya harus JPEG, PNG, atau PDF.
Dan yang terakhir ukuran maksimalnya 5 MB. Dan di sini pasien bisa pilih file. Dan harus mencentang saya menyatakan bahwa SKCK yang saya upload adalah asli, sah, dan masih berlaku. Selanjutnya maka akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu alamat lengkap. Di sini pasien bisa memilih provinsi dan kota kabupatennya di tempat dia berada, serta alamat lengkap pasien dapat ditulis. Pasien juga dapat menandakan lokasinya di Gmap. Setelah langkah tersebut selesai, maka langkah selanjutnya yaitu pilih layanan. Terdapat dua kategori layanan, yaitu pelayanan intensif yang berdurasi 3-4 jam per kunjungan, dan pelayanan ekstensif 30 menit sampai 1 jam. Pasien juga dapat memilih perawat yang diinginkannya. Di situ ada beberapa 3 rekomendasi perawat beserta pengalaman dan ratingnya. Pasien juga akan memilih tanggal serta waktu yang diinginkan. Nah, di sini juga ada pasien bisa mengklik jadikan kunjungan rutin. Maka pasien bisa memilih frekuensinya. Setiap hari Senin kah atau hari-hari yang lain. Setelah itu kita akan masuk ke langkah terakhir, yaitu konfirmasi. Di sini kita dapat mengedit beberapa langkah-langkah yang sudah kita isi tadi. Siapa tahu ada kesalahan data yang kita input. Di sini pasien wajib mencentang saya menyatakan data yang telah saya berikan adalah benar. Dan lanjut ke kirim pendaftaran. Web akan menampilkan pendaftaran yang dilakukan pasien akan berhasil beserta username dan kode booking yang tersedia. Dan admin akan menghubungkan pasien dalam waktu 1x24 jam untuk konfirmasi appointment. Pasien sudah bisa mengklik login sekarang. Setelah pasien mengklik login sekarang, maka web akan menampilkan dashboard utama dari pasien. Di situ terdiri dari beberapa menu, maka akan dapat beberapa menu, yaitu dashboard, appointment saya, membuat janji baru, profile, riwayat kunjungan, serta pengaturan. Di sini kita akan buat janji baru. Dia akan langsung menampilkan pilih kategori layanan. Yang tadinya 6 langkah atau 6 tahap menjadi 5 tahap saja, yaitu kategori, layanan, perawat, jadwal, dan konfirmasi. Di sini kita akan pilih kategori layanan, yaitu pelayanan intensif atau pelayanan ekstensif. Di sini kita akan pilih layanan intensif dengan jenis layanan perawatan post-operasi. Dan di sini kita akan memilih perawat yang kita inginkan. Misalnya perawat yang kita inginkan yaitu Ani Wijaya. Selanjutnya kita akan memilih tanggal kunjungan dan waktu yang kita inginkan. Setelah semuanya, maka kita akan masuk ke langkah terakhir, yaitu konfirmasi appointment. Di sini web akan menampilkan beberapa informasi yang sudah kita isi tadi, yaitu perawatan post-operasi, perawat yang kita pilih, serta jadwal. Dan total biayanya yaitu 400.000. Setelah itu, maka kita akan mengklik konfirmasi appointment atau lanjut. Maka web akan menampilkan appointment kita atau appointment pasien yang telah diisi. Di sini kita bisa melihat ada perawatan post operasi Ani Wijaya yang baru saja kita pilih tadinya, dan di situ juga ada terdapat beberapa informasi, yaitu seperti detail, hubungi, dan batalkan. Pasien atau user dapat membatalkan pesanannya sebelum dikonfirmasi oleh admin. Kanada dapat filter status, yaitu terdiri dari semua, terkonfirmasi, pending, selesai, dan dibatalkan.
kita dapat melihat apa yang telah terkonfirmasi oleh admin, mana yang dipending, mana yang telah selesai atau jadwal yang telah selesai, dan apa yang kita batalkan tadinya. Selanjutnya kita akan memilih menu profil, yaitu terdiri dari informasi pribadi, upload SKCK, dan ubah password. Di sini ada beberapa informasi pribadi kita, serta kita bisa mengedit profil atau foto profil kita yang kita inginkan. Username, nama, nick, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor HP, serta email itu semua tidak bisa diubah. Di upload SKCK, kita bisa pending atau upload ulang SKCK kita. Di sini juga ada ubah password. Kita bisa masukkan dulu password lama kita, kemudian password baru, dan kita harus mengulangi password baru kita. Jangan lupa password minimal 8 karakter, huruf besar, dan ada angkanya. Untuk itu kita akan mengeklik simpan password. Di foto profil, di menu pengaturan terdapat notifikasi. Di situ ada reminder appointment, ada notifikasi kedatangan perawat, promo dan penawaran, newsletter. Di situ kita bisa menghidupkan atau mematikannya jika kita mau. Nah, di bagian privasi dan keamanan, di sini ada bagikan data untuk penelitian. Nah, di sini di privasi dan keamanan ada bagikan data untuk penelitian. Data anonim untuk meningkatkan layanan. Jadi, pasien dapat mengizinkan klinik untuk membagikan data untuk sebagai penelitian dari perawat atau dari klinik. Dan ada analitik, yaitu data pasien diizinkan untuk dikumpulkan. Dan bantuan dan dukungan, terdapat pusat bantuan jika pasien atau user kebingungan. Terus juga bisa langsung menghubungi, dan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini kita akan masuk ke bagian admin, kita klik login, terus kita pilih admin dan masukkan username admin, dan kita masukkan password dari admin. Maka web akan menampilkan dashboard utama dari admin. Nah, kita akan ke menu manajemen pasien. Di sini kita bisa menengok nama pasien, nick, serta informasi lainnya. Di sini kita bisa menengok status verifikasi dan yang lainnya. Kita bisa menengok semua SKCK yang sedang valid, pending atau ditolak, serta kita dapat mengekspornya ke Excel. Di sini juga ada bisa next. Setelah itu, kita akan ke halaman manajemen perawat. Kita dapat melihat nama perawat, gender, dan informasi lainnya. Kita dapat melihat statusnya sedang bertugas atau tersedia. Kita dapat melihat spesialisnya. Kita dapat melihat ratingnya juga. Selanjutnya kita akan ke menu manajemen appointment. Di sini kita dapat melihat informasi mengenai kode booking, tanggal dan waktu, serta informasi lainnya. Serta terkonfirmasi, berlangsung, selesai, atau dibatalkan. Di sini kita dapat juga melihat layanan perawatan lansia. Nah, menu selanjutnya itu verifikasi SKCK. Di sini ada informasi menunggu, verifikasi, ditolak. Nah, di sini kita bisa memverifikasi SKCK, serta kita juga bisa menolak SKCK. Namun, kita harus memberikan alasan yang jelas, serta penjelasan detailnya.
seperti SKCK rusak dan kita pencet ya tolak. Kita akan masuk ke menu manajemen pembayaran. Di sini kita dapat melihat informasi tentang pendapatan hari ini, pendapatan bulan ini, serta pending yang telah diverifikasi. Kita juga dapat melihat semua transaksi serta menunggu konfirmasi atau sudah lunas. Berikutnya adalah menu manajemen review. Di sini kita dapat melihat rating rata-ratanya. Ada total review, review 5 bintang, dan review rendah. Di sini kita dapat melihat distribusi ratingnya, dan kita dapat menengok semua review. Nah, kita juga dapat menghapus review dari user. Selanjutnya kita akan ke menu laporan. Itu terdiri dari tren pendapatan, bisa kita lihat grafik di sini. Dalam 7 bulan terakhir, di sini ada distribusi layanan dengan layanan perawatan lansia dengan yang paling banyak 45%, serta vital signs paling sedikit sekitar 10%. Terus di sini kita dapat melihat jenis laporan dan kita juga dapat men-generate laporannya. Dan juga ada statistik cepat bulan ini seperti total pasien 1234 dan informasi lainnya. Dan kita akan masuk ke menu terakhir, yaitu profile. Di sini ada informasi mengenai email serta role kita, serta ada keamanan. Kita juga dapat bisa mengubah password, tidak ada memasukkan password saat ini, dan memasukkan password baru, serta mengkonfirmasi password baru kita. Terus ada notifikasi yang bisa dihidupkan dan dimatikan. Kita bisa menyimpan pengaturannya setelah mengaturnya. Terus di sistem ada maintenance mode dan auto backup. Kita dapat menghidupkan dan mematikannya. Setelah mengatur itu semua, kita dapat menyimpannya ke pengaturan. Sekian penjelasan dari saya tentang web layanan kesehatan profesional di rumah Anda. Terima kasih.